Halo Sobat Literasi, dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada pilihan ingin menjalani hidup dengan ekspektasi tertentu atau menerima hidup apa adanya. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana cara bahagia tanpa harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain dan berani menjadi diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikita Sherina Gunting dari SMA 15 Jakarta yang akan membahas buku karya Kim Soo Hyun, yaitu seorang penulis dan ilustrator asal Korea Selatan yang terkenal dengan karya-karyanya yang sederhana namun dapat menjadi bahan perkembangan diri bagi pembacanya. Transmedia telah memberikan kesempatan bagi pembaca lokal dengan menerbitkan buku ini di Indonesia. Konteks penerbitan buku ini relevan dalam kehidupan sehari-hari loh, karena di situasi hiruk-pikuk dunia, buku ini dapat menjadi panduan bagi pembacanya. Secara keseluruhan, buku ini memberikan arahan agar kita berani menjadi diri sendiri, menjalani hidup tanpa mengikuti standar orang lain, serta mampu menerima ketidaksempurnaan pada diri sendiri. Alasan saya memilih buku ini adalah terkadang saya juga terjebak dalam fase insecure, sehingga saya suka menyesuaikan standar kehidupan saya dengan standar kehidupan orang lain. Hal itu yang membuat saya selalu merasa tidak puas dan kesal ketika suatu hal tidak tercapai. Lewat buku Kim Soo Hyun, saya menyadari bahwa penderitaan datang karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan seharusnya kita tidak perlu mengikuti standar orang lain dalam hidup kita, karena menjadi diri sendiri lebih baik daripada harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Yang saya suka dari buku ini adalah di dalam setiap babnya terdapat cerita atau pengalaman Kim Soo Hyun mendukung topik dari setiap bab. Struktur babnya dibuat santai, artinya tidak terlalu menggunakan bahasa yang formal, sehingga pembaca akan terasa seperti sedang berbincang langsung dengan penulis. Setiap babnya juga menyampaikan hal yang berbeda-beda, seperti pekerjaan, lingkungan, cinta, teman, hingga kebahagiaan. Meskipun demikian, hal yang disampaikan tetap searah dengan tema buku ini. Dari segi fisik cover buku, ini menggunakan warna ungu pastel yang memberikan kesan menenangkan dan cocok untuk dibaca oleh para kaum muda. Namun, sebagai orang yang beragama, saya memiliki keluhan tentang buku ini, yaitu terdapat pada bab satunya yang berjudul tidak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak bersikap baik pada kita. Jika dikaitkan dengan ajaran agama manapun, tentunya bertentangan, karena dalam ajaran agama, kita harus selalu bersikap baik terhadap orang lain tanpa melihat situasi dan perbuatan orang lain pada kita. Bagi pembaca yang lebih suka pendalaman teori psikologi atau filsafat, buku ini terasa terlalu ringan. Setelah membaca keseluruhan isi buku, saya hanya menetapkan satu tema, yaitu bagaimana cara menerima diri sendiri dengan apa adanya. Dapat dilihat dari kehidupan zaman sekarang, terutama pada dunia sosmed. Contohnya ketika kita melihat foto perempuan glamor di Instagram dengan followers yang banyak, pasti kita akan mulai penasaran apa yang membuat banyak orang memperhatikan kehidupan perempuan tersebut, dengan diiringi rasa ingin ikut-ikutan gaya hidup perempuan tersebut, demi diakui oleh banyak orang. Oleh sebab itu, dalam bukunya Kim Soo Hyun memberikan pendapat bahwa setiap orang memiliki jalan kehidupan yang berbeda-beda. Banyak orang yang membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan hal itu yang menyebabkan masalah hidup kita menjadi lebih dekat karena kita lebih fokus pada apa yang orang lain miliki ketimbang pada apa yang kita miliki saat ini. Sebagai remaja yang sedang berada dalam fase mencari jati diri, buku ini bisa menjadi referensi agar tidak terjebak dalam nilai yang ditetapkan oleh orang lain terhadap kita. Buku ini mengajarkan kita agar bisa menghargai keberadaan diri kita sendiri dan tidak perlu membandingkan jalan hidup ini dengan jalan hidup orang lain. Ikutilah alur yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman tanpa beban. Menurut saya pribadi, pelajaran yang dapat kita peroleh dari buku ini adalah hidup akan terasa lebih ringan ketika kita mulai menerima kenyataan dan tidak memaksakan hal-hal yang memang tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Lagi pula, di dunia ini kita tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan seberapa pantas diri kita dengan mengikuti standar orang lain. Untuk teman-teman yang sedang merasa cemas, takut, gagal, atau masih terjebak dalam fase tidak bisa menerima diri apa adanya, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca karena terdapat dorongan positif untuk kita agar lebih menghargai diri sendiri. Sebagai penutup, satu pesan penting dari saya, yaitu kebahagiaan tidak terletak pada seberapa besar kita dapat memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi seberapa besar kita dapat menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Sekian dari saya, Nikita Sherina Gunting. Terima kasih.